Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina atas nama cinta merupakan gaya hidup yang lagi ngetren di kalangan muda dan mudi. Ironisnya, mereka tidak merasa malu, bahkan dengan penuh kesombongan diumbarkan zinanya ke semua orang. Ketika ada yang tanya, kenapa melakukan itu? Jawabannya santai, saya kan cinta. Orang suka sama suka, wajar dong melakukan sensasi baru dalam bercinta. Wow, padahal cinta adalah anugerah, tetapi dikambing hitamkan oleh manusia-manusia kotor. Wahai sahabat, sesungguhnya siapapun yang memahami buruknya zina, niscaya tidak ada siapapun yang berani mendekatinya zina. Wala taqrabuz zina, Al-Isra ayat 32. Maka jauhi hal-hal yang bisa merangsang diri kita jatuh ke dalam zina. Antara lain tatapan mata. Memandang wanita adalah panah paling beracun dari berbagai macam anak-anak panahnya iblis. Ingat wahai sahabat, ketika mata ini terlena dalam buayan dosa, maka pintu masuk untuk iblis berlabuh terbuka dengan lebar. Kala iblis berhasil masuk, maka zina menjadi tuntutan yang seakan-akan kewajiban bagi setiap muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Zina seakan-akan menjadi kebutuhan bagi insan yang sedang digelai cinta. Kala zina menjadi kebutuhan hidup yang wajar dan lumrah, maka akan muncul fobia terhadap syariat agama. Orang akan menganggap primitif hidup tanpa pacar. Orang akan menganggap kolot kalau masih mementingkan perawan. Ketika cara pandang manusia, perjaka bukan soal, gadis bukan utama, maka dunia ini akan dipenuhi oleh manusia-manusia penzina. Masih ingusan sudah berani berzina. Remaja, seks di luar nikah. Bahkan yang sudah tua pun tidak mau ketinggalan merasakan kenikmatan terlarang. Hancur sudah tatanan kehidupan bernasab. Lihat berapa banyak anak yang lahir tanpa tahu kita harus sandarkan nasabnya ke siapa. Ingat sahabat, Allah tidak tidur, Allah tidak diam. Semua yang kita buat ada kos balasannya. Orang dulu mengatakan, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Buruk kita tanam, buruk kita petik. Baik kita tanam, baik kita petik. Orang baik akan mendapatkan orang baik. Orang buruk akan mendapatkan orang buruk. Begitu pula dengan penzina akan mendapatkan pula penzina sebagai pasangan hidupnya. Ini bukan karma yang bisa ditepis dengan paranormal. Dan ini bukan hukum alam yang bisa dilawan dengan menghadirkan pawang. Tetapi ini adalah hukumnya Allah. Fir'aun saja yang punya 1000 orang penyihir, dia mati tenggelam di tengah laut. Karun saja yang bergelimangkan harta, dia mati di telan tanah. Apalagi kita manusia yang tidak dikenal, manusia yang punya 1001 kelemahan. Maka Allah lebih mampu memberikan balasan kepada kita yang setimpal dengan apa yang sudah kita buat. Laki-laki yang hobinya zina, doyan mengoleksi wanita, buang kartu lama tukar dengan kartu yang baru, maka akan mendapatkan jodoh yang sama pula. Bahkan jodohnya pun doyan gonta-ganti cowok. Betulkah penzina jodohnya adalah penzina? Laki-laki yang sudah tidur dengan wanita, dia akan mendapatkan istri wanita yang sudah tidur dengan laki-laki lain. Begitu juga si wanita yang sudah tidur dengan laki-laki akan mendapatkan laki-laki yang sudah tidur dengan wanita yang lain. Betulkah itu? Silahkan buat kawan-kawan semua untuk membuka Al-Quran surah An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin. Allah tidak akan menjodohkan laki-laki yang sudah pernah melakukan zina kecuali hanya dengan perempuan yang juga sudah melakukan zina. Allah juga tidak akan pernah menjodohkan wanita yang sudah melakukan zina kecuali hanya dengan laki-laki yang juga sudah pernah melakukan zina. Maka pesan saya untuk sahabat-sahabat sudah pernah berzina, Anda sekarang punya istri, punya suami, Anda sekarang punya pasangan.
jangan pernah coba-coba tanya masa lalu pasangan kita. Mengungkit masa lalu bagaikan menggores luka lama berdarah kembali. Semakin ditanya, semakin tergores. Semakin tergores, maka semakin berdarah. Dan semakin berdarah, semakin sakit. Sakit inilah yang membuat pasangan kita tersilap lidah, terlanjur kata. Maka apa yang kita rasakan ketika si istri mengangguk dia pernah zina? Bagaimana rasa hati ini ketika suami mengiyakan pernah tidur dengan wanita lain? Jantung bengkak, hati pun sengkak. Pikiran kita rancu, keluarga kita tak menentu. Ribut, ribut, ribut. Berakhirlah cerita keluarga dengan satu ketukan palu, cerai, cerai, dan cerai. Pesan saya untuk yang belum punya istri dan Anda sudah pernah berzina. Apa mungkin kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pasangan terbaik? Apa mungkin kita masih punya harapan untuk menjadi orang baik? Wahai sahabat, dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah ketimbang perbuatan baikmu yang membuat dirimu sombong. Penzina masih punya harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pasangan yang suci, yang bersih daripada dosa besar. La yuzawwiju zaniyata awid zani hatta yatuba. Kata kuncinya adalah yatuba. Keduanya telah bertobat. Si laki-laki mau bertobat, si wanita mau bertobat. Maka ketika keduanya bertobat, Allah akan berikan jalan terbaik untuk keduanya. Nikmat terindah yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk bertobat. Sahabat, jangan lagi menunda taubat. Karena semakin lama perjalanan yang kita tempuh, kembalinya pun akan semakin sulit. Ingin mendapat pasangan terbaik, taatlah kepada Allah. Taruh keningmu di atas sajadah. Bicaralah kepadanya, engkau mengadukan keluh dan kesah. Ceritakan semua isi hatimu, renungkan semua itu, sesali dan bertobatlah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Semoga video ini menjadi inspirasi kepada kita semua. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan lari dari ketentuan Allah, tapi dekati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hai dah buat video burung drone hana ne subscribe, ana ne sukai dibagikan video ini kepada rakan-rakan katanya, mudah-mudahan berpuasa daripada rahmat Allah, minta tim taubat kepada Allah. Yang agak akan merempok bidadari terbaik, yang ini akan merempok lako-lako yang terbaik. Tetapi minta tim taubat nyan kali buka kartu 40 ke, ya agak pun akan merempok urinang kali ganto-ganto casing 40 ke. Niscaya tidak ada siapapun yang berani mendekatinya zina. Maka hancur sudah kehidupan tatapan bernasabkan dengan laki-laki kecuali ukun. Pesan saya untuk sahabat-sahabat yang sudah pernah berzina. Kawanan, mengungkit masa lalu sama seperti menggores luka yang lama berdarah kembali. Jadi Pausi. Kah, jantung kita bengkak. Jantung kita bengkak. Hati pun terasa sengkak. Pikiran rancu. Keluarga tak lagi menentu. Ribut. Akhirnya kemenang. Dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah ketimbang perbuatan baikmu yang membuat dirimu sombong. Pausile, mencangkling bahasa. La yuzawwiju zaniyata awid zani hatta yatuba. Kepadanya engkau mengadu keluh dan kesah. Ceritakan semua isi hatimu. Sesali, renungkan, sesali dan bertobatlah. Ceritakan semua isi hatimu, renungkan semua itu, sesali dan bertobatlah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, diampunkan dosa kita, diangkat derajat kita, dikembalikannya kembali kemuliaan kita, dikembalikan kembali.
Bicaralah kepadanya engkau mengadu keluh dan kesah. Ceritakan semua isi hatimu, renungkan, sesali, bertobatlah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Pause. Semoga video ini menjadi inspirasi kepada kita semua. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan lari dari Allah, tetapi dekatilah kepada Allah. Mudah-mudahan semoga video ini menjadi inspirasi kepada kita semua. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan lari dari ketentuan Allah, tapi dekati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.